yang baik untuk memulai ibadah Paskah hari ini. Dan kakak mengundang semuanya untuk mengangkat pujian bersama yang mengatakan kasih Allahku sungguh terbukti. Sebelum kita mulai ibadah Paskah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami memulai ibadah Paskah. Tuhan, Kau berkati ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan. Dan berkati juga Tuhan kakak-kakak yang memimpin, dan juga berkati teman-teman
yang ibadah online Tuhan, semoga mendengarkan dengan baik. Dalam Yesus, amin. Halo adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Kakak yakin dan percaya dimanapun keberadaan adik-adik saat ini tidak membatasi adik-adik untuk terus semangat memuji nama Tuhan. Amin. Mari semuanya kakak undang bangkit berdiri, kita mengangkat pujian Kasih Yesus Indah. Siapkan hati dan pikiran untuk siap ditaburi firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian firman Tuhan.
pagi adik-adik di GPDI Pemandangan dan GPDI Barito. Berjumpa kembali kita untuk belajar kebenaran firman Allah. Sebelum kita melanjutkan, mari kita terlebih dahulu kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang baru. Rahmat Tuhan baru bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk Tuhan yang luar biasa telah menyelamatkan hidup kami. Bahkan hari ini kami dapat mendengar firman Allah. Kami perlu kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti. Bahkan Tuhan buat kami dapat konsentrasi dalam mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami memberikan hidup kami untuk dipenuhi dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh diberi pengertian, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan dan memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua sudah siap dengan Alkitab kalian semua? Kita akan bacakan firman Tuhan dari Keluaran 12, Keluaran pasal 12 ayat yang ke-12. Demikian kata firman Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Puji Tuhan teman-teman semua, adik-adik yang dikasih Tuhan, bahwa Keluaran 12 ini mengatakan bahwa ada satu malam Tuhan akan berkeliling ke tanah Mesir dan akan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung dari binatang. Bahkan juga Allah dari orang Mesir itu juga akan dijatuhkan oleh Tuhan. Ini adalah janji Tuhan. Dia katakan akulah Tuhan. Berarti Tuhan sedang akan menunjukkan kuasanya, akan menunjukkan kebesarannya. Mengapa teman-teman semua? Karena ada satu alasan mengapa Tuhan akan melakukan hal ini kepada bangsa Mesir. Satu adalah bangsa Mesir yang tidak mengizinkan bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Maka hal ini disampaikan oleh Allah kepada Musa untuk melakukan perlindungan kepada bangsa Israel, yaitu ayat yang ke-13. Sebagai tanda adalah orang Israel dibedakan daripada orang Mesir, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Ternyata Musa harus juga melakukan bahwa harus ada tanda lambang darah di pintu rumahnya, ya, untuk membedakan bagaimana ini rumah orang Israel atau rumah orang Mesir. Dan ayat 21, Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, bahwa Tuhan akan membunuh anak-anak sulung, baik binatang, baik manusia, itu akan dibunuh oleh Tuhan. Tetapi perlindungan Allah kepada bangsa Israel harus melakukan tiap-tiap rumah. Ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Ya. Jadi Allah juga menyuruh bahwa anak domba harus disembelih, lalu darahnya harus disapukan di ambang pintu dan 2 tiang pintunya. Ayat 22, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop
dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Teman-teman semua, satu kedahsyatan yang luar biasa. Ya, Tuhan memberikan perlindungan kepada umat Israel yang taat akan korban yang penting, tetapi untuk maksud yang lebih penting, ya, melakukan perbuatan korban bagi Allah, yaitu menyembelih kambing domba dan darahnya disapukan di ambang pintu dan kedua tiang pintunya. Itu akan menjadi tanda bagi Tuhan bahwa jika Tuhan berjalan keliling untuk membunuh anak-anak sulung, baik manusia, anak sulung manusia atau anak sulung binatang, itu akan dilewati jika rumah itu ada darah. Teman-teman semua, ini akan menjadi satu tangisan yang luar biasa sebab ada kematian. Ya, ayat yang ke-29, demikian kata firman Tuhan. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Nah, teman-teman, Allah kalau berbicara, firman Allah itu tidak pernah gagal dan tidak pernah bilang cuma ngancam-ngancam doang. Ya, jadi harus kita taati, harus kita turuti. Ya, ini untuk bangsa Israel melakukan korban bagi Tuhan, dan untuk anak-anak Firaun, orang Mesir, mereka penuh dengan seruan tangisan pada malam itu, karena Tuhan sudah sampaikan bahwa akan ada kematian anak sulung di Mesir, baik anak sulung Firaun yang ada di tahta maupun anak-anak sulung baik binatang maupun anak sulung dari orang-orang tawanan. Tetapi bagaimana yang terjadi pada waktu itu? Wah, Firaun menangis, ayat 30, lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama pegawainya dan semua orang Mesir. Kedengaranlah seruan yang hebat dari Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Ini kita harus bisa menaruh iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Yesus yang dirayakan pada hari Paskah ini adalah sebagai anak domba Allah yang menebus isi dosa dunia ini, termasuk dosa saya, dosa adik-adik semua, telah dihapuskan dalam kematian Tuhan Jumat Agung yang kita sudah lewati. Kita rayakan di hari Paskah bahwa Tuhan luar biasa melakukan perbuatannya atas kita semua, karena firman Allah bilang di dalam Roma, ya, di dalam Roma. Kenapa kita harus melakukan percaya kita kepada Tuhan bahwa Yesus telah mati bagi kita? Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Allah mau kita selalu ada hubungan, maka Allah di dalam Kristus Yesus dinyatakan untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, untuk menjadi tebusan bagi kita yang percaya kepadanya. Ya,
anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang memberikan penebusan itu, kita banggakan. Hari ini kita merayakan Paskah yang luar biasa, bersyukur kepada Tuhan bahwa kematiannya telah menebus dosa kita semua. Dan hari Minggu, hari ketiga, Tuhan bangkit hidup bagi kita semua, memberikan masa depan yang luar biasa untuk kita semua, sehingga kita boleh memiliki hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa berbicara kepada Tuhan, dan Allah bisa mendengar doa-doa kita, karena kita bukan menjadi orang-orang yang berdosa, tetapi yang telah ditebus dan menjadi ciptaan yang baru di dalam kuasa darah Tuhan, sehingga kita memperoleh kehidupan yang baru untuk kita senantiasa bisa bergaul dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa, kita merenungkan firman Allah. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, Kristus Yesus, menjadi tebusan bagi kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat bergantung penuh, bahkan berserah. Bahkan Tuhan, kami boleh berhubungan dengan Tuhan melalui doa, boleh kami berbicara kepada Tuhan, dan Bapa menyiapkan masa depan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena kebangkitan Tuhan membawa hidup kami untuk tetap menaruh harap, menaruh percaya bahwa Tuhan adalah Kristus Yesus yang bangkit, yang hidup bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Shalom adik-adik, gimana nih, kalian sudah dengar kan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh kami nih. Sekarang waktunya kita prakarya, let's go. Nah adik-adik, pertama-tama kita siapkan pensil warna, spidol, gunting, penggaris, dan juga kertas HVS berwarna putih. Pertama-tama kita bikin pola salibnya. Karena kita mau gambar salib, kita bikin pola salibnya, ukurannya 5x5 ya. Kira-kira polanya seperti ini. Terus kita gunting mengikuti pola ya. Hati-hati mengguntingnya. Minta bantuan orang tua ya. Setelah digunting, kita tulis ya ayatnya. Ayatnya ada di Roma 3 ayat 25. Kita tulis di setiap kotak secara berurutan ya. Setelah itu kita warnai ya. Kalian boleh ikutin warna yang kakak kasih, karena di setiap warnanya memiliki artinya masing-masing. Kalau warna merah melambangkan darah. Kalau warna hitam melambangkan dosa-dosa kita. Kalau warna kuning melambangkan iman. Warna hijau melambangkan kehidupan kita. Warna ungu melambangkan kemuliaan, dan warna putih melambangkan kesucian. Kenapa kita kasih warna hitam di dalamnya? Karena dosa kita, Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Setelah itu, kita lipat-lipat setiap bagiannya ya. Setiap bagian kita lipat sesuai dengan garisnya ya.
Jangan lupa kita kasih alamat ayatnya di lipetan paling terakhir. Sudah jadi, selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan seluruh aktivitas kita hari ini, ibadah kita. Kita akan tundukkan kepala, lipat tanganmu, tutup mata, kita akan berdoa semua. Mari doa ini kita akan mulai. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan karena kami boleh menyelesaikan bahkan beribadah dengan sejahtera dan kami boleh menikmati kasih Tuhan. Dan kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan melalui guru-guru kami, kakak-kakak yang sudah melayani kami semua. Berkati mereka Tuhan, berkati setiap para pelayan yang sudah melayani kami Tuhan. Dan kami pun sudah menikmati kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar. Biar firman itu terpatri dalam hati kami sehingga kami boleh melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kita akan mengangkat tangan kita, arahkan terus hati kita, dan kita akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Adik-adik yang dikasih, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah, Roh Kudus menyertai kita, mulai pada hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.